Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Oke, saya mulai dulu ya. Nanti yang belum datang bisa menyusul. Jadi kita yang pertama tadi akan melakukan pemeriksaan pompa bahan bakar ya. Standarnya memeriksa pompa bahan bakar seperti apa? Satu, tadi ini posisi, kalau posisi on gini ya kan. Ini kan ada tekanannya tuh Pak di selang ini ya. Ini sampai ke sini, ini kan menuju injektor, ini injektor ya. Ini injektor, ini throttle body, ini sensor TP. Yang ini sensor TP, ini yang IACV ya. Ini full pump ya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan tekanannya. Caranya gimana Pak? Ini dilepas dulu soketnya ya, soket 6P. Kemudian motor dinyalakan sampai mati. Nah ini intinya membuang dia. Membuang, meskipun dia agak nyala ya, mungkin ditekan-tekan gini supaya ini terbuang ke sini. Ini terbuang ke injektor disemprotkan ke dalam ruang bakar. Setelah seperti itu, iya, kalau ini mati kan pompa nggak fungsi kan? Tapi tekanan di sini kan akan terbuang ke dalam sini. Karena plunyernya di injektor tadi kan terbuka. Ketika terbuka itu maka bahan bakar akan nyemprot ke ruang bakar. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan pompa bahan bakar. Caranya ini dilepas dulu. Ini berbagai macam jenis ya konektor yang masuk ke pompa ini. Ada yang model begini, ada yang model klip ya, klip putih itu, ada yang model lama itu ada karetnya juga. Jadi macam-macam. Nah, ini harus hati-hati ya. Sering patah. Nah, kalau patah nanti efeknya ganti pompa satu set 650.000 ya. Aja dilempesi. Setelah itu kita lepas dulu ya. Kita kasih apa? Kain majun, kita tutup begini. Nah, dilepas pelan-pelan. Didorong ke sana ya. Jangan diongkek-ongkek tapi didorong. Tek, nah gini. Ya. Kemudian setelah kita lepas, ini kita lepas juga salah satu. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, bolak-balik tidak ada masalah. Dan kita lepas. Yang ini masuk ke pompa ya. Dikunci lagi, klik. Yang ini masuk ke pressure gauge. Nah. Setelah begini, konektornya ditancapkan, tapi pastikan kunci kontak posisi off ya, karena kalau menancapkan ini posisi on dia akan terjadi percikan-percikan ya, harus posisinya harus off. Kemudian ini dimasukkan, ditancapkan, baru kontak posisi on. Nah, dia akan menunjukkan tekanannya berapa. Standarnya tadi berapa? 265. Berapa yo? 263 sampai 316 ya, ingat-ingat ya, 263 sampai 316. Nah, ini ketika nyala ini kan 300-an nih betul, diangkat 300-an kan, tapi dia nggak akan melebihi 316 sebesar apapun. Nah, ini awas ya Pak. Nah, ini kita gas ya, tetap berarti ini normal. Pak, kalau digas dia kedip-kedip gini Pak, misalnya ini goyang-goyang gini. Nah, itu ada kemungkinan ada masalah di pompanya, bisa jadi ada masalah di pompanya. Ya, jadi perlu dilakukan pemeriksaan. Bisa di pompanya, bisa di injektornya. Jadi injektornya itu nggak rapat, bisa jadi. Ya. Nah, kalau kurang dari 263 gimana Pak? Kalau motornya jenengan kurang dari 263, sudah pasti nanti motornya mogok. Atau RPM tinggi nanti langsung mati ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru bisa ngomong pompanya rusak. Kalau hanya pakai feeling nggak bisa. Memastikan pompa rusak itu harus diukur. Ngukurnya pakai apa? Fuel pressure gauge ya. Sama, semua jenis motor Honda semuanya sama, alatnya ini sama, tekanannya sama, 263 sampai 316 kilo Pascal. Jelas, Pak? Jelas ya? Yang perlu diperhatikan adalah saat ngelepas ini ataupun masang. Itu harus hati-hati, karena rawan putus. Oke, setelah ini gimana Pak? Kita buang lagi. Caranya gimana? Ini kita buka, ini kita nyalakan.
Nah, ini kan masih nyala kan motor. Nah, tapi di gas tinggi itu berebet. Nah, ini sudah mulai berebet tuh. Nah, sampai habis, sampai 100-an lah, di bawah 100. Nggak bisa ngangkat dia. Tuh, sampai turun kan. Kan ininya nggak itu, Pak. Nah, Nggak ada tekanan. nah, kalau sudah 100 ini dia sudah nggak digas, sudah nggak bisa. Nah, mati. Supaya kurang. Nah, artinya kalau tekanannya motornya sampai di bawah 200 ini sudah tekan putaran tinggi sudah nggak akan maksimal. Kalau sudah seperti ini bisa langsung dilepas. Ngelepasnya pun hati-hati. Bisa salah satu dari sini dulu. Harus pakai kain majun ya, dilepas ini supaya tidak nyiprat ya bensinnya. Ditarik. Bentar. Oke. Ini kalau lihat motornya Pak Hos ini kayaknya belum pernah dilepas. Masih perawan kabel lah intinya. Original. Iya, artinya masih belum pernah. Nah, ini pun ngelepasnya ya, ini ditarik ke sana, ini didorong pakai tangan dua. Jangan diongkak-ongkek gini. Nek diongkak-ongkek patah ini. Didorong ditarik ke sana, ini didorong pakai tangannya. Syukur-syukur pakai ini. Nah. Oke. Ini ya itu. Kemudian ini dipasang. Nah, selang ini tidak boleh menggunakan selang ini ya Pak ya? Selang biasa. Selang biasa. Kurang masuk, Pak. Kurang masuk. Sebentar. Sebentar. Mas Ian ada ini apa? Kopeng men kecil. Nah, ini yang jeleknya yang tipe ini. Cuma enak bukaannya. Bukaannya enak, tapi sebenarnya enak yang warna putih. Yang ditekan ke dalam itu, Pak. Iya, yaitu yang paling pas. Yang lama sekali itu loh, Pak, yang nggak enak, Pak. Yang ada sealnya itu ya. Iya. Oh, Ya. susah bukanya juga susah. Nah, dan di sini kan ada seal kan ini di dalam tadi. Kalau tekanannya dia tadi melebihi 316, Ya. resikonya seal ini akan bocor. Jadi muncrat ke sini, muncrat juga ke sini. Jelas? Makanya fungsi dari pressure regulator yang ada di pompa tadi, salah satu fungsinya juga menjaga keamanan seal ini. Jika berlebih dia akan melalui pressure regulator. Betul. Dia menjaga tekanannya di angka 263 sampai 316. 16. Jelas, Pak? Jelas. Jelas. Oke. Ada pertanyaan untuk pompa? Cukup ya? Nah, kemudian yang kedua, ini yang terkait DLC ada? Maksudnya DLC? DLC di Nih, meja sampean lho praktek. ini Amit Pak, taruh sana Pak. Nah, ini tadi yang dimasang, yang disebut angin-angin ya, air screwdriver ya. Jadi ini putarannya standarnya berapa tadi? 2 putaran keluar dari putaran penuh ya kan? Ini berapa ini? Setengah, 1, terus setengah. Nah ini nggak sampai 2. Ini kan sudah penuh kan? Harusnya ini kan penuh. 2 putaran keluar ini seberapa Pak? Ini penuh, setengah, 1, ya kan? 1,5, 2. Nah ini standarnya. Ya ini setelah ini nanti baru ngecek RPM-nya. Bisa naik turun ya lebih 1/4 atau lebih 1/8 lah. Di antara 2 itu tadi. Bisa naik, bisa turun 1/4 sampai 1/8. Jadi standarnya 2, cuma 2 putaran kita penuh. cek di situ, Betul. ranknya berapa. Naik turunnya berapa? Jelas, Pak? Nah, yang berikutnya kita akan praktek membaca kedipan mil. Kedipan mil itu gimana, Pak? Coba kita trouble yang injektor. Injektor yang mana? Injektor mana, Pak? Ini, Pak. Nah, ini injektor. Ini kita trouble, kita lepas lah soketnya. Oke, dia nanti akan kedip dak. Kita lihat. Milnya kedip dak? 1 panjang, 2 pendek, betul? 1 panjang, 2 pendek lagi enggak setelah mati? 1 panjang, 2 pendek. Berarti ini yang rusak injektor. Karena 12. Jelas? Karena hanya ada 1 pendek, 2 panjang. Tower berulang, berarti hanya ada 1 sensor. Kalau ada 2 sensor, Pak, kita rusak juga yang TP. Ini kan TP ini. Kita rusak, kita lepas gini aja.
Terlepas ya soketnya. Dia nanti kedip berapa coba kita lihat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Terus ada jeda. Satu panjang, 2 pendek. Berarti 8 dan 12. 8 apa Pak? TP 12 injektor. Jelas? Jadi yang 8-nya TP, yang 12-nya injektor. Paham ini? Membaca mil paham? Paham ya. Setelah tahu ini, setelah tahu ada 2 kerusakan, TP sama injektor, tugas mekanik atau tugas teknisi melakukan perbaikan. Injektor yang mana sih? Apakah injektornya sendiri yang rusak? Atau hanya soketnya, kabel yang masuk ke sini, atau jalur mana yang rusak? Tapi yang kaitannya sama injektor. Nah, ternyata ini kan soketnya aja nih yang rusak. Dilepas, ya kita pasang lagi. Begitu juga dengan TP. Oh, ternyata hanya kendor aja kan? Kita pasang lagi. Setelah kita pasang ini, apakah masih kedip, Pak? Kita lihat. Masih kedip enggak? Sudah tidak kedip. Artinya injektor sama TP-nya sudah diperbaiki. Ya. Tetapi secara sistem dia masih menyimpan kode kegagalan. Ya. 12 sama 8 tadi masih disimpan di ICM. Nah, tugas kita melakukan reset. Reset ICM namanya, reset injeksi lah, orang ngomong reset injeksi. Ini harus di reset. Cara resetnya gimana Pak? Tadi kalau teorinya kan panjang itu. 1, 2, 3. Lah kalau prakteknya sebenarnya cepat, nggak sampai 1 menit. Ya, bentar ya. Jadi kalau prakteknya gimana Pak? Prakteknya setelah kita perbaiki injektornya, ya kan? DLC, ini namanya DLC, data link connector, ditancapkan. Ini ada NOC-nya di sini ya, harus sesuai NOC ini. Ini ya, bentar ya. Ini ada NOC kan ini. Yang ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Jadi kalau dipasang miring ini nggak bisa. Dia harus sesuai NOC ini. Dipasang samping sini, balik sini ya enggak bisa ini. Karena nanti nggak sesuai NOC. Ya, harus sesuai NOC. NOC-nya ini harus masuk ke sini. Kita tancapkan dulu. Selek gini, ya. Setelah kita tancapkan, kita kontak on. Maka ketika kita kontak on, nanti dia akan kedip lagi. Berapa kali, Pak? Sesuai kerusakan tadi. Ini lihat ini berapa ini? Berapa kedipan ini? 6, 7. Tadi 8, kemudian 7, kemudian 1 panjang, 2 pendek. Karena yang tadi belum kita riset kan? Yang di ruangan tadi loh, masih tersimpan. Jadi ini ada 3 kerusakan. 7, 8, dan 12. 7-nya apa? 7-nya apa? EOT, engine oil temperatur. 8? TP artinya throttle position. 12 injektor ya. Sudah tahu kan ini rusak. Tapi kan ini tidak ada kerusakan kan, sudah diperbaiki, betul? Tapi masih tersimpan di memori ICM. Taunya apa ketika DLC dicolokkan. Kalau nggak dicolokkan ya dia nggak akan kedip. Kalau sudah diperbaiki. Jelas? Berikutnya kita reset. Resetnya gimana? Kontak on gini ya. Resetnya kontak off ini ditancapkan gini. Kemudian kontak on. Kemudian ini ditarik, dicabut maksud saya. Dicabut, nggak lebih dari 5 detik, ditancapkan lagi. Selek. Kalau berhasil, ini kedip beraturan. Nah, ini beraturan. Bukan kedip 7, bukan kedip 8, bukan kedip 7, tapi kedipnya beraturan. Iya. Tit, tower sampai nanti malam ya, gini terus. Ya, sampai lagi tekor ya. Nah, ini kan sudah berhasil nih risetnya. Nah, ini kalau ini kita kontak on lagi, ini dia akan melorot milnya, karena ini masih tertancap. Boleh nggak restarter Pak? Tadi yang ditanyakan Pak Joy kan? Boleh, tidak masalah. Tapi tidak boleh terlalu sering diginikan sampai motor berjalan terus-terusan, tidak boleh. Ada yang rumor jangan dipasang, Ya. tapi dihidupkan. Boleh kalau dihidupkan hanya sekedar untuk tes, tidak masalah, tidak terlalu lama ya. Kalau tower kayak gini kan nanti indikatornya ini nggak berfungsi kan? Ya. Kalau ada kerusakan gitu loh. Jelas? Nah, ini risetnya loh ini lemon terus mana? Tadi kan rodok matian tadi. Loh, ini udah pena. Ini disebut reset. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir kita melakukan namanya setting mode altitude. Ya. Syarat melakukan setting mode, posisinya
kode kegagalan yang ada di sini itu sudah dihapus. Tidak ada kerusakan pada sensor, itu syaratnya. Kalau ada kerusakan pada sensor dan ini juga belum dihapus, maka mode tidak berlaku, tidak bisa dijalankan. Jadi syaratnya untuk melakukan mode apa Pak? Pastikan tidak ada kerusakan pada sensor. Yang kedua, kita sudah melakukan reset ICM. Jadi urut-urutannya begitu. Jadi kalau ada kerusakan di sensor itu diperbaiki sensornya dulu secara hardware. Tadi kan secara hardware tuh. Setelah diperbaiki, kemudian sudah beres tuh. Kemudian langkah kedua di reset. Nah, setelah di reset baru setting mode. Nggak bisa dibolak-balik. Nah, karena tadi kita sudah melakukan 2 langkah, sudah memperbaiki, sudah nge-reset, sekarang langsung bisa melakukan setting mode. Caranya gimana Pak setting mode? 1, DLC ditancapkan, kemudian kontak off, ya. Ini handle gas ditarik penuh, ya, ditarik penuh ya. Tidak boleh setengah gini, nggak boleh, penuh, mentok. Ini kita mau coba mode 4 dulu ya. Ya, ini posisinya kontak off, DLC ditancapkan, ya. Kemudian handle gas ditaruh penuh. Setelah kita tarik penuh, baru kunci kontak on. Ini ditahan ya, handle gasnya ditahan. Ini kontak on. Nanti dia akan berkedip beberapa saat. Setelah kedip, nah gini hentakkan 4 kali. Setelah dia kedip, sesaat lah. Sesaat kedip. Nah, kedip kan langsung 1, 2, 3, 4. Nah, nanti setelah mati, ini kan kedip-kedip terus nih. Nanti ini setelah mati, bentar, ini belum mati, ini jeda. Nah, ini kan mati agak lama ini. Dia harus kedip 4 kali, itu 2, 3, 4. Artinya ini setting mode 4 berhasil. Tuh, 2, 3, 4, terus gitu. Nah, kalau coba kita rasakan ini kan mode 4 nih. Kontak off nih, kita off-kan dulu. Kita nyalakan. Rasanya motor berbeda. Loh, sulit dihidupkan loh. Racing Pak, kalau pakai knalpot racing Pak. Bapak coba, Bapak digas motornya. Nah, berbet kan? Ini suplai bahan bakarnya pakai. Karena ini menganggap kelembapan udaranya Terlalu tinggi. tidak sesuai, terlalu tinggi. Jadi dia menyetingnya boros. Ini harus Sehingga kalau boros ini ditarik gas kan, loh agak nyedat-nyedat. ini harus tertancap ya. Harus tertancap saat setting ya. Ini ya. Ini. Kalau sekarang ini dilepas nggak apa-apa, masih mode 4. Masih dia kan masih nyedat-nyedat. Loh. Nah, loh. Ya kan? Masih nyedat-nyedat. Tingginya jos ini. Masih nyedat-nyedat. Coba Pak rasakan ini. Rasakan Pak. Oh. Enak coy. Betul? Oh. Betul? Nah, ini namanya merusak motor hanya menyentuh. Betul. Kalau posisi kayak gini Bapak bawa ke bengkel umum, wes mesti kon ganti Ya, ICM, kon ganti busi, kon ganti filter, sembarang kali kon ganti. Padahal cuma ini aja. Betul? Bapak bisa rasakan kan rasanya? Sekarang kita kembalikan ke mode 1. Nanti rasanya gimana? Nah, ini mode 1 ya. Kalau mode 1, hentakkan 1 kali. Setelah kedip 1. Nah, ini. Berhasil kedip 1 kali, setelah mati kedip 1 kali. Nah, ini kan mati. Til. Nah, terus nanti til gitu. Nah, artinya mode 1 berhasil. Ini sekarang kita rasakan. Bapak rasakan sendiri. Beda. Beda kan? Rasanya beda kan? Beda.